bikin tas serut granny seperti ini. Insya Allah gampang dan mudah diikuti loh. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya, biar semakin banyak orang yang tahu. Oke, selamat menyaksikan. Kita mulai aja langsung ya. Ini yang pertama, nanti kita akan bikin 12 granny square yang kayak gini. Hanya aku pakai benang katun backply kayak gini. Ini seratnya ini besar ya, kayak gini, setara kayak benang poli Indo, benang poli yang lain gitu ya. Ini hakpennya aku pakai yang tulip nomor 6 ya, ini ya, besar dia. Dia itu benangnya menurutku setara sama kayak tali kur yang 2 mm itu, dia besar. Nah, teman-teman mungkin bisa ganti nanti pakai benang poli Indo atau tali kur atau benang nilon yang setara dengan ini ya. Oke, ini langsung aja aku pakai yang warna ungu dulu untuk bikin lingkaran yang tengahnya. Nah, pertama kita akan bikin magic ring. Nah, magic ring ini aku isi pakai 12 double crochet. Nah, karena kita pakai double crochet, otomatis kita akan bikin dulu 3 chain, 1 2 3 chain. Lalu di dalam magic ring itu kita isi dengan 12 double crochet. Udah bikin 12 double crochet kayak gini, kita tarik benang yang pendek itu, terus kita slip stitch deh. Nah, slip stitchnya itu di stitch yang pertama ya. Nah, kayak gini. Kalau udah, ini teman-teman bisa langsung ganti warna atau bisa dipotong dulu kayak gini. Ini aku potong dulu ya, biar lebih mudah, karena aku bikinnya itu lingkaran dulu 12, sebanyak 12 kayak gini, baru kita step selanjutnya itu yang pakai warna pink. Nah, untuk yang warna pink ini kita akan bikin tusuk pop dalam setiap stitch atau setiap lubangnya itu. Nah, setiap tusukan itu kita bikin yang pertama, karena kita mulainya di sini, kita bikin dulu 3 chain. Oke, lalu di lubang yang sama kita bikin 5 double crochet. 1 2 3 4, lalu 5 double crochet. Terus kita gabungkan 5 double crochet itu di belakang kayak gini. Posisinya itu di stitch yang pertama kayak gini. Lalu kita bikin 2 chain untuk jaraknya. Terus kita bikin lagi tusuk pop di lubang yang selanjutnya setelah tusuk pop yang pertama tadi. Nah, di lubang yang selanjutnya juga sama, kita bikin 5 double crochet juga. Nah, 5 double crochet ini kayak gini. Kalau teman-teman mau lebih gembul, bisa ditambahin double crochetnya 6 atau 7. Nah, terus kita gabungkan di sebelum stitch yang pertama ini kayak gini, kita kasih jarak 2 chain. Nah, nanti lanjutkan sebanyak lingkaran ini jadi 12 tusuk pop kayak gini. Nah, ini udah jadi 12 tusuk pop kayak gini. Untuk yang warna ungu selanjutnya kita ambilnya itu di bagian tengah sini kayak gini ya, untuk ngambil benang yang warna lainnya. Nah, kita ambil benangnya di sini, terus kita bikin dulu 3 chain kayak gini. Nah, untuk setiap tusuknya nanti kita isi di bagian jaraknya itu. Jadi setiap bagian jaraknya itu kita isi dulu dengan 3 double crochet. Jarak yang pertama kita isi 3 double crochet. Jarak yang kedua kita isi juga dengan 3 double crochet.
3 double crochet sudah 2 kali. Nah, yang ketiganya ini kita akan bikin sebagai pojokan. Jadi 3 double crochet. 3 double crochet sudah, lalu kita kasih jarak dia dengan 2 chain, 1 2, dan kita isi lagi dengan 3 double crochet di lubang yang sama. Untuk pojokan kita buat seperti ini. Nah, proses yang tadi dari 3 double crochet, 3 double crochet, dan proses pojokan itu kita bikin sebanyak 4 kali. Nah, kayak gini 1 2 3 kita bikin sebanyak 4 kali juga di tempat yang selanjutnya. So, nanti jadilah granny square seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa rapikan, nanti bikin 12 granny square seperti ini ya. Nah, ini untuk selanjutnya, kalau udah granny square-nya kita simpan dulu. Terus selanjutnya kita bikin alas dulu. Untuk alas kita mulai dengan 24 chain. Buat 24 chain seperti biasa. Boleh juga dengan pondation cord. Aku bikin pakai chain biasa ya, 24. Nah, kalau udah 24, terus kita bikin chain yang pertama, lalu yang lubang pertama itu kita isi dengan 2 single crochet, 2 SC di sini ya. Terus di bagian datar itu kita isi single crochet biasa, SC biasa sepanjang row itu sampai pojokan. Oke, kita isi single crochet biasa kayak gini. Terus kalau sudah sampai pojokan, ini yang terakhir ya, sisakan 1 lubang, jadi masih tersisa 1 lubang. Nah, 1 lubang itu kita isi dengan 5 single crochet. 5 single crochet diisi dalam 1 lubang, jadi dia untuk bagian yang melengkungnya. Kalau dia longgar kayak gini, teman-teman tarik ininya ya, benang yang pendek itu. Terus ini udah 5 single crochet di pojokan, artinya kita tinggal lanjutkan lagi sebanyak 22 single crochet, 22 SC sepanjang bagian datar itu ya, sampai ke bagian pojokan tempat kita memulai row-nya. Udah sampai di bagian pojokan ini. Oke, satu lagi kita isi dengan single crochet, dan pojokan ini karena tadi yang pertama kita udah isi dengan 2 single crochet, maka kita terakhir isi dengan 3 single crochet seperti ini. Nah, kalau udah kita slip stitch di stitch yang pertama ya. Nah, ini kayak gini, single crochet udah kita slip stitch di sini. Oke. Nah, sudah jadi row yang keduanya. Ini ditanda di bagian datarnya ya. Jadi bukan bagian lengkungnya, jadi bagian datarnya. Nah, ini kan dia dari jarak yang ini sampai ke ujungnya itu di bagian datarnya. Nah, bagian yang nggak dikasih tanda di situ berarti dia bagian lengkung. Oke, kita lanjutkan row yang selanjutnya. Kita bikin 1 chain dulu untuk memulainya. Nah, untuk row selanjutnya, row 3-nya, di bagian pojokan kita isi dengan increase dalam setiap lubangnya. Jadi karena di pojokan itu tadi pertama kita isi 5 single crochet, artinya di row 3 ini di bagian pojokan itu ada 10 single crochet seperti ini. Nah, untuk bagian datarnya kita isi dengan single crochet biasa, jadi nggak ada penambahan.
jumlahnya tetap 22 single crochet di bagian datar, 22 di bagian atas dan 22 di bagian bawah. Ini yang jumlahnya 5 ini kita isi increase ya, masing-masing lubang. Terus kayak gini. Nah, ini kan dia udah bagian pojokan ini ya. Jadi kita isi dengan masing-masing itu increase kayak gini. Satu lubang diisi dengan 2 single crochet. Sudah sampai bagian datar ini yang udah dikasih penanda ini, kita lanjut lagi single crochet biasa sampai ke ujung penanda bagian satunya. Nah kayak gini, ini udah selesai row ketiganya. Row keempat kita mulai dengan satu chain lagi. Nah lalu untuk row keempatnya kita mulai dengan pojokannya itu dengan satu single crochet, lubang keduanya diisi dengan increase, satu single crochet. Nah lubang keduanya kita isi dengan increase kayak gini. Nah untuk bagian datar kita isi tetap. Nah ini kayak gini ya, ini bagian datarnya udah mulai sampai sini. Nah kita isi dengan single crochet biasa, nggak ada penambahan. Ini bagian pojokan ini juga sama rumusnya ya, kita isi dengan XV, satu single crochet, lalu nanti ada increase. Nah ini aku pindah bagian penandanya biar jelas kayak gini ya. Jadi dari jarak penanda ke penanda itulah bagian datarnya. Jadi kita cuma ingat-ingat bagian lengkungnya aja di sini gitu. Oke, kayak gini penampakannya row keempatnya. Kita lanjutkan dengan row kelima. Row kelima di bagian pojokan kita tambah lagi dengan 2 single crochet, lubang ketiganya kita isi dengan increase kayak gini. Oke, 2 single crochet, lubang ketiganya kita isi dengan increase. Nah rumus ini dipakai untuk bagian yang pojokan atau melengkung ini. Bagian datar kita isi dengan single crochet biasa tanpa penambahan. Jadi jumlah setiap row untuk bagian datar itu tetap sama, 22 single crochet. Oke, bagian lengkung ini juga sama, nanti rumusnya 2XV ya, sama. Dimulai dari sini. Nah kayak gini nanti jadinya seperti ini ya. Kita lanjut ke sisanya juga nanti sama rumusnya. Oke, ini aku udah selesai bagian alasnya, tinggal masuk ke row badannya. Nah untuk badan kita mulai dengan DC. Jadi kita mulai tadi dengan 3 chain, terus kita bikin DC tapi dari bagian dalam loopnya kayak gini. Nah bisa teman-teman perhatikan ya, jadi ambilnya itu dari dalam. Oke, kita isi dari dalam kayak gini, terus ambil lagi ke dalam. Nah ini terus buat DC seperti biasa, DC tapi dari loopnya itu dari dalam gitu. Nah ini biar nanti posisinya itu bisa tegak. Oke lanjut, jangan sampai kelewatan, tetap buat double crochet dari dalam kayak gini. Nah nanti lanjutkan sampai rownya selesai. Nah ini jadinya nanti tegak kayak gini. Nah ini udah kayak gini ya, agak melengkung ya, nggak apa-apa ya. Nah kalau agak melengkung nanti kita bantu pakai innernya. Jadi innernya itu nanti bikin yang agak keras. Nah kita lanjutkan row keduanya dengan badannya. Kita buat 2 row dengan DC biasa. Jadi DC buat DC biasa 2 row
kayak gini. Nah, double crochet biasa, nggak ada penambahan di row ini ya, karena kita tujuannya itu agar jumlahnya itu pas ya di alasnya ini, di bagian badannya ini ketika menyambung dengan graining-nya. Bikin kan 3 row badannya kayak gini. Nah, jadi dia itu nanti melengkung ke atas kayak gini, tinggal kita sambungkan graining-nya ke bagian badan ini kayak gini. Ini udah 3 ya, udah 3 row. Terus karena aku ingin memunculkan garis garis graining-nya lebih kuat, jadi aku sambungnya itu dari depan kayak gini. Nah, aku sambung dari depan pakai single crochet biasa. Jadi aku pakai satu chain dulu ya, terus ambil dari depan kayak gini, sambung dengan bagian pojok kayak gini ya. Mulai dari bagian pojoknya granny seperti ini, bikin single crochet biasa, ditembuskan dari badan ke granny kayak gini. Nah, pokoknya bikin single crochet biasa deh kayak gitu. Nah, oke. Buat sepanjang penyambungannya kayak gini. Lanjutkan penyambungannya semuanya sebanyak yang row pertama itu ada 6 ya, ada 6 granny, jadi disambung dulu, nanti bisa diatur kayak gini biar dia itu lebih rapi ya kayak gini. Nah, nanti dilanjutkan sampai row ini ada 6 granny square, lalu disambung di bagian ininya, di bagian ke atasnya juga gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini, ini kan udah 6 ya, 6 granny yang aku sambung kayak gini. Nah, jadi bentuknya kayak gini terus. Nah, selanjutnya row kedua granny-nya juga disambung kayak gini. Sambungannya sama kayak tadi. Buat penyambungan sama kayak tadi, terus baru kita sambung ke atasnya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke, udah jadi kayak gini ya. Udah disambung 12-12-nya granny-nya kayak gini. Ini alasnya seperti ini. Nah, ini dalamnya nanti bisa dirapikan dari sisa-sisa benangnya. Nah, ini bolak-balik sama dia. Oke, jadi garisnya dia lebih terlihat nih kalau disambung dari depan. Oke, lanjut. Karena aku mau bikin lebih tinggi, jadi kita buat lagi dengan 3 row double crochet. 3 row double crochet, lanjutkan dengan 5 row single crochet. Jadi teman-teman gak usah pakai lubang untuk tali serutnya ya, karena kita udah pakai double crochet ini, jadi nanti bisa tetap
talinya itu masuk di double crochetnya. Buat double crochet seperti biasa sampai row-nya itu berakhir sebanyak 3 row. Lalu dilanjutkan dengan 5 row single crochet. Penampakannya kayak gini ya. Ini udah 3 row double crochet. Nah ini kan talinya dia masuk ke dalam DC nya, dan single crochetnya ada 5 row ini yang terakhir. Oke, ini talinya seperti ini. Ini aku pakai foundation cord ya. Nah ini ringnya aku pasang kayak gini nih. Nah jadi seperti ini, nanti tinggal dipasang innernya yang agak kaku. Oke, ini adalah cara membuat tali serutnya. Kita pakai foundation cord, aku pakai 2 benang sekaligus. Kita bikin dia slip knot dulu kayak gini. Bikin slip knot biasa ya. Nah, ini agak susah karena agak tebal dia. 2 benang ya, ini pakai 2 benang 2 warna. Nah, kayak gini. Udah, terus kita pegangnya seperti ini. Yang satu buat pegang yang satu benang. Nah jari yang selanjutnya kita pegang seperti ini. Nah ambil seperti ini. Ini mungkin cara pegangnya sesuai kenyamanan teman-teman ya. Bikin foundation cord ini kalau udah jalan enak ya. Nah oke, kita ambil seperti ini. Ambil bagian bawahnya dulu, bagian bawah, terus ambil lagi bagian atas. Ambil bagian bawah, ambil bagian atas seperti ini. Terus lanjut sampai sepanjang yang teman-teman inginkan. Nanti dilanjutkan, jadi nanti talinya itu bentuknya seperti ini. Ini agak lemas karena aku pakai benang katun ya. Kalau pakai benang poli itu dia jadi agak lebih keras dan lebih bagus deh kalau untuk tas ya. Nah ini kan aku bikin masukkan ininya ke 12 lubang kayak gini ya. 12 lubang ini, jadi ada 6 di bagian depan dan 6 di bagian belakang. Ini ringnya aku pasang biasa pakai jarum tapestry ya. Nah ini di dalamnya aku udah bikin tali. Nah untuk talinya ini aku bikin sederhana pakai double crochet biasa bolak-balik. Kalau teman-teman mau bisa pakai single crochet juga nggak masalah, selera teman-teman. Nah udah jadi tasnya. Selamat mencoba.